Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, good morning everyone. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat baru, berprestasi, Allahu Akbar. Oke teman-teman, hari ini hari Rabu, pekan ketiga teman-teman melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Sebelum kita memulai materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Before we study, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini menyenangkan dan teman-teman dimudahkan oleh Allah. Amin. Dalam seminggu ini kita masih belajar SBDP atau Art and Culture. Kita mempelajari seni budaya, karya seni, dan lain-lain. Dan pada hari ini, Miss akan menyampaikan materi tentang gambar dekoratif. Sebelumnya Miss mau tanya, teman-teman di sini siapa yang suka menggambar? Oh, ternyata banyak ya yang suka menggambar, siapa yang suka mewarnai, dan siapa juga yang suka melukis. Raise your hand. Oke, ternyata yang laki-laki dan yang perempuan senang sekali ya menggambar, karena menggambar merupakan aktivitas yang sangat menyenangkan. Teman-teman dapat menggambar apapun sesuka hati teman-teman. Tahukah teman-teman bahwa melukis, menggambar, mewarnai itu semua termasuk ke dalam seni rupa. Kira-kira siapa di sini yang pernah menggambar dekoratif? Sudah pernah belum teman-teman? Oh, belum ya, karena kita baru mempelajari di hari ini. Oke, selanjutnya Miss akan menjelaskan apa sih itu gambar dekoratif. Nah, teman-teman, dekoratif adalah menggambar dengan tujuan mengolah permukaan benda agar lebih indah. Kalau tadi pengertian tentang dekoratif, maka sekarang Miss kasih pengertian tentang gambar dekoratif. Apa sih gambar dekoratif itu? Gambar dekoratif adalah gambar dengan corak atau dekor dengan hiasan berupa tumbuhan, kemudian hewan, bahkan manusia yang sudah dimodifikasi atau digabungkan sehingga tidak lagi mirip atau tidak lagi sama dengan bentuk aslinya. Jadi kalau gambar dekoratif itu gambarnya bisa dimodifikasi ya teman-teman. Teman-teman bisa menambahkan corak-corak sesuai dengan keinginan teman-teman sendiri sehingga menghasilkan gambar yang indah. Nah, kalau tadi teman-teman sudah mengetahui apa itu dekoratif, apa itu gambar dekoratif, dan sekarang teman-teman harus mengetahui apa sih fungsi gambar dekoratif itu. Ternyata fungsi gambar dekoratif itu adalah sebagai sebuah karya seni dan sebagai hiasan pada gambar utama gitu. Jadi kalau teman-teman membuat gambar dekoratif, itu tujuannya atau fungsinya adalah untuk sebagai seni rupa atau sebagai hiasan. Misalkan hiasan di rumah misalkan di dinding, kemudian di kamar, atau mungkin nanti teman-teman akan memajang hiasan tersebut di ruangan khusus. Nah, itu tujuan dari membuat gambar dekoratif. Oke, setelah kita mengetahui pengertian gambar dekoratif, kemudian fungsinya, sekarang teman-teman harus tahu unsur-unsur gambar dekoratif. Nah, ini dia teman-teman, unsur-unsur gambar dekoratif. Unsur yang pertama adalah garis. Nih dia nih unsur yang pertama dalam gambar dekoratif. Apa sih yang dimaksud dengan unsur? Unsur adalah bagian-bagian yang digunakan ketika teman-teman membuat karya dekoratif atau gambar dekoratif. Di sini ada beberapa bentuk. Yang pertama horizontal. Garis horizontal. Maksudnya horizontal adalah garisnya lurus seperti ini tuh ya. Ini namanya garis horizontal. Kemudian yang kedua, garis lengkung tengah. Nah, gambarnya seperti ini teman-teman. Nah, sedikit melengkung
Seperti busur ya, kalau teman-teman di rumah punya busur, nah bentuknya seperti ini. Nah, lengkung tengah namanya. Kemudian yang ketiga adalah garis zigzag. Zigzag tuh seperti ini. Nah, bergelombang. Ada yang di depan, kemudian ada yang di belakang, ada lagi yang seperti ini, seperti gunung-gunung ya, seperti barisan gunung-gunung. Itu namanya garis zigzag. Tadi sudah lengkung tengah, kemudian zigzag, dan yang terakhir garis gelombang. Nah, ini gelombang. Seperti gelombang yang ada di lautan atau di pantai. Gelombangnya seperti ini kira-kira teman-teman. Ya, itu dia unsur yang pertama yaitu garis. Sekarang unsur yang kedua. Setelah tadi unsur yang pertama adalah garis, sekarang kita mengetahui unsur yang kedua. Unsur yang kedua adalah bentuk. Jadi bentuk itu merupakan beberapa penggabungan dari sebuah bidang menjadi satu. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin menggambar karya dekoratif atau gambar dekoratif menggunakan unsur bentuk, teman-teman dapat menggambar dengan bentuk-bentuk yang seperti ini, kemudian digabungkan misalnya seperti itu. Nah, di sini ada beberapa bentuk. Yang pertama bentuk persegi kotak ya. Kemudian yang kedua persegi panjang seperti ini bentuknya. Yang ketiga adalah lingkaran. Yang keempat adalah segitiga. Nih, segitiga pasti semua teman-teman tahu dan bisa membedakan mana persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Kemudian ada lagi belah ketupat. Seperti bentuk ketupat lebaran teman-teman, yang teman-teman waktu Idul Adha yang biasanya makan ketupat. Nah, ketupat kurang lebih bentuknya seperti ini, maka dinamakan belah ketupat. Kemudian yang keenam ada jajar genjang ya, dia seperti persegi panjang, akan tetapi garisnya yang sebelah sisi kanan dan sisi kirinya itu agak miring ya, agak lurus dia. Itu namanya jajar genjang. Nah, ini dia yang namanya unsur bentuk dari sebuah gambar dekoratif. Kemudian ada lagi unsur yang terakhir. Dan unsur yang ketiga adalah warna. Tanpa adanya warna, gambar dekoratif teman-teman tidak akan terlihat sempurna dan tidak akan terlihat indah. Karena warna ini termasuk ke dalam unsur yang bisa mempercantik karya teman-teman. Warna di dalam unsur gambar dekoratif itu ada dua bagian. Yang pertama warna primer dan yang kedua warna sekunder. Warna primer adalah warna dasar yang biasa digunakan oleh teman-teman. Contohnya apa? Contohnya warna merah, kemudian warna kuning, dan satu lagi warna biru. Itu dia warna primer. Kemudian di samping warna primer ada warna sekunder. Kenapa disebut warna sekunder? Karena warna sekunder adalah warna campuran dari dua warna dasar atau dua warna primer. Contohnya hijau. Hijau ini adalah campuran dari warna biru dan warna kuning. Coba misalkan teman-teman punya krayon di rumah sebagai contoh. Kemudian teman-teman ambil krayon warna biru dan warna kuning. Apakah akan jadi warna hijau? Nah, itu dia yang dimaksud dengan warna sekunder. Baik teman-teman, setelah teman-teman mengetahui fungsi, unsur, dan pengertian dari gambar dekoratif, pasti teman-teman penasaran ya? Gimana sih Miss bentuk gambar dekoratif itu? Nah, di sini Miss punya contoh. Nah, ini dia teman-teman. Nih contohnya gambar dekoratif dari bentuk hewan, akan tetapi teman-teman bisa melihat di sini di dalam gambar ikan ini terdapat bentuk-bentuknya juga. Nih, ini adalah salah satunya unsur gambar dekoratif yaitu bentuk. Yang ini bentuk melengkung yang seperti busur tadi ya, bisa dilihat tuh. Dan yang satu lagi ini ada bentuk garis ya, bukan bentuk tapi garis. Garisnya itu seperti melengkung-melengkung seperti ini. Nih ya, ini unsur garis dan ini unsur bentuk. Teman-teman bisa juga menggambar seperti ini. Nah, setelah bentuk ikan ada lagi contoh yang lain. Tada, nih
Contohnya adalah gambar bunga. Gambar ini menurut Miss sangat cantik. Bagaimana menurut kalian? Tuh, ya. Nah, di sini kita bisa melihat ada unsur-unsur gambar dekoratif. Yang pertama ada bentuk, ya. Nih, di sini ada bentuk. Bentuknya itu tidak beraturan yang sebelah sini. Kemudian terlihat jelas ada unsur warna. Warnanya macam-macam sehingga ketika membuat gambar ini terlihat lebih indah karena adanya unsur warna. Kemudian ada lagi unsur garis. Di mana sih unsur garisnya, teman-teman? Coba dilihat unsur garisnya yang mana? Nah, betul sekali. Unsur garisnya adalah ketika teman-teman menggambar lengkungan dari bunga-bunga ini. Ini dia unsur garisnya. Tuh ya. Cukup terlihat jelas ya perbedaannya. Teman-teman, di sini Miss Citra mencontohkan gambar dekoratif yang lainnya. Berikut ini adalah unsur garis yang digambarkan pada bunga yang sudah Miss Citra contohkan. Dan ini adalah unsur bentuk yang Miss Citra gambarkan. Nah, teman-teman, dari sini teman-teman dapat mencontoh dan mempraktekkan ya. Baik teman-teman, setelah kita melalui serangkaian proses pembelajaran di hari ini, akhirnya kita sudah selesai. Semoga teman-teman dapat memahami materi kali ini. Dan teman-teman jangan lupa untuk mempraktekkan gambar dekoratif. Bebas ya teman-teman, Miss hanya mengarahkan dan memberikan contoh. Boleh seperti yang di buku ataupun yang lainnya, ataupun berbentuk hewan juga boleh. Bebas sesuai dengan kreativitas teman-teman masing-masing. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again teman-teman.